Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang masih beraktivitas. Saya mengucapkan selamat aktivitas. Yang bekerja selamat bekerja. Semoga sehat selalu. Dan teman-teman semua, mari kita pahami ya, bagaimana setang piston kok bisa menimbulkan suara keras. Ya, ini yang wajib kita ketahui. Dan bagaimana atau di mana letak penyakit pada setang piston yang mengalami oblak atau menimbulkan suara yang sangat keras sekali. Dan di sini ada setang piston Shogun R ya, Shogun 110 yang baru saja saya ganti setang pistonnya karena mengalami suara yang sangat keras. Kalau tidak diganti lama-kelamaan nanti akan bisa mengakibatkan sepeda motor ini akan macet setang pistonnya dan tidak bisa diselah ya. Karena rumah setang piston semua di pen-pennya, lecesnya dan tempat tempat ini ya, tempat untuk mendorong piston itu sudah aus. Nah, kita harus lebih tahu ciri-ciri setang piston yang mengalami kerusakan itu di bagian mana saja. Nah, di sini saya akan memberi atau berbagi pengalaman pada teman-teman semua. Setang piston yang mengalami kerusakan yaitu adalah di bagian asnya ini ya, teman-teman. Biasanya ini bisa dilihat. As ini sudah mengalami kerusakan atau mengalami ini ya, aus yang sangat kasar sekali. Biasanya kalau masih bagus seperti ini ya, seperti ini halus, tetapi ini sudah berlubang atau keruak seperti ini ya. Ini kalau mengalami kendala yang semacam ini di bagian setang piston pasti akan menimbulkan suara sangat keras sekali pada mesin posisi mesin hidup ya. Ini penyakitnya biasanya ada di sini. Ini sudah kelihatan kan teman-teman. Nah, kedua, kalau ndak di pennya ini, itu penyakitnya ada di dalam sini yang aus ya. Ini seperti ini. Nah, ini kelihatan. Nah, ini juga kalau pennya masih bagus, tetapi yang aus di bagian sini ini juga bisa menimbulkan suara yang sangat keras sekali. Itu karena apa? Karena dalam putaran antara pen dan ini ya, asnya atau antara pen dan setangnya ini ya, untuk mendorong piston itu mengalami goyang, mengalami oblak, sehingga menimbulkan suara posisi mesin hidup itu. Nah, kalau tidak di sini ya, ketiga itu ada di bagian leces ini. Tetapi kebanyakan kalau lecesnya saja yang rusak maupun ini masih bagus atau ini yang masih bagus dibelikan salah satu ini tidak ada. Biasanya belinya satu set seperti ini. Satu set. Dan biasanya kerusakannya ada pada godrinya ini ya. Godrinya ini sudah aus biasanya di sini atau di sini. Itu juga bisa menimbulkan suara yang sangat keras sekali. Biasanya faktor semacam ini yaitu dikarenakan biasanya yang tidak pernah rutin untuk penggantian oli mesin. Biasanya selalu telat sampai kehabisan, dan waktu jangka penggantian tidak pernah diabaikan atau tidak pernah diganti ya.
sehingga mengakibatkan oli akan cepat habis. Dan juga biasanya di bagian piston sudah longgar atau sudah mengalami aus pada linernya, sehingga oli akan cepat habis dan memakan pada setang piston waktu posisi mesin hidup, dan juga mengakibatkan penyakit lain yaitu merembet pada piston dan timblar dan noken as itu. Dan juga faktor pada beli oli yang tidak standarnya atau mengalami oli palsu, itu juga bisa mengakibatkan kerusakan pada setang piston itu. Dan juga faktor dalam berkendara, posisi motor sepeda motor naik turun dari gunung ya, posisi tanjakan dalam, posisi motor akan tidak melaju kencang atau tidak kuat untuk menaik tanjakan, gigi persenelengnya tidak pernah tidak dipindah ya, tidak dipindah ke gigi kecil atau ke gigi yang besar, tidak dipindah ke gigi kecil, sehingga motor ini terasa tidak mampu naik tanjakan, dipaksa ya. Itu juga mengakibatkan itu faktor posisi tidak pernah pindah gigi ya, posisi tanjakan dalam, sehingga motor merasa tidak mampu atau tidak kuat nanjakan, dipaksa. Itu juga bisa mengakibatkan setang piston cepat aus. Nah ini ya teman-teman semua sudah jelas, sudah tahu kenapa atau bagaimana sih penyakit setang piston kok bisa suara, itu penyakitnya di mana. Nah di sini juga sudah saya jelaskan penyakitnya di sini, dan juga bisa di dalam sini ya. Ini adalah tempat pen piston. Nah, tempat pen di sini masuknya seperti ini ya. Di sini ada pennya bulat. Seperti ini, masuknya seperti ini. Nah, bila ini mengalami aus atau sudah mengalami aus ya, atau kasar atau berkerak, itu juga bisa mengakibatkan, menimbulkan suara keras, suara kasar pada sepeda motor. Itu penyakit semacam ini itu terjadi ya pada di segala sepeda motor ya, maupun motor bebek maupun motor yang atau motor yang menggunakan tangki seperti sepeda motor apa ya, bisa dikatakan sepeda motor yang menggunakan tangki besar gitu. Nah oke ya teman-teman, sudah jelas sekali tentang saya menjelaskan penyakit setang seher pada sepeda motor, walaupun itu motor apapun jenisnya ya, itu penyakitnya semacam ini biasanya kalau sudah bersuara. Tetapi ada lain ya teman-teman, ada setang piston yang bersuara tanpa ada kerusakan ya, tanpa ada kerusakan, itu bisa menimbulkan suara, itu juga ada. Saya pernah mengalami yang semacam itu ya, semacam itu pernah saya. Biasanya saya sering itu terjadi pada sepeda motor Honda ya, Supra atau Honda Grand, itu yang sering terjadi semacam itu. Tetapi di sini masih bagus semua, tidak ada kerusakan, tapi bersuara. Tapi suaranya tidak seperti suara setang piston yang mengalami kerusakan semacam ini itu ya. Makanya kalau kita menganalisa sepeda motor harus benar-benar lebih jernih, harus benar-benar berhati-hati agar kita tidak salah untuk menebak sepeda motor yang mengalami suara mesin kasar
atau mengalami kerusakan di dalam mesin itu. Oke teman-teman, ini sudah jelas sekali. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa ya subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.